kebaikan Tuhan kepada umatnya yang dikasihinya lebih tinggi dari cakrawala tak terbatas. Yes, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Berikan saudaraku sorak-sorai tepuk tangan yang meriah kepada Raja di atas segala raja, yang memiliki seluruh hidup kita. Haleluya, yang mengangkat kita, yang tidak melepaskan kita dari kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Setiap musim hidup kami Bapa, entah kami lagi jatuh, entah kami lagi dibangun Bapa, entah kami lagi berdiri, entah kami lagi duduk Bapa, kasih-Mu Engkau nyatakan. Bahkan di dalam suka, di dalam senang, Engkau setia terhadap kami Bapa. Terima kasih Bapa, kasih-Mu tidak pernah layu Bapa. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, yang memilih, yang memanggil kami untuk boleh mendekat kepada-Mu, yang memilih kami, yang memanggil kami ketika kami jauh untuk boleh mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Engkau sendiri yang memperkenankan setiap kami. Engkau sendiri yang melayakkan kami boleh datang mendekat kepada Tuhan, boleh mengerti kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami melihat keajaiban demi keajaiban, kami melihat pertolongan demi pertolongan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Ini anak-anak-Mu Tuhan, ini suara kami, ini ucapan syukur kami kepada-Mu siang hari ini. Kami lihat penyertaan-Mu seminggu telah kami lalui, hingga siang hari ini kami boleh datang kembali Bapa, memberikan ucapan syukur kepada Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami percaya di dalam iman kami akan melihat penyertaan Tuhan dalam seminggu ke depan kembali Bapa, di mana Tuhan yang memberikan kemenangan itu kepada kami. Engkau memberikan kendaraan kemenangan kepada setiap anak-anak-Mu Bapa, sehingga ketika Engkau memperkenankan kami mengendarai kendaraan kemenangan, kami menang melintasi bukit-bukit pencobaan di bumi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami disembuhkan Bapa di hadirat-Mu Tuhan, tempat terbaik bagi jiwa kami. Di sini kami disembuhkan, di hadirat Bapa kami kembali dipulihkan. Kami memperoleh tenaga yang baru untuk kami boleh pakai Bapa, untuk kami boleh pergunakan Bapa di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa,
Sebentar kami akan beria-ria, melompat-lompat bersuka cita di hadirat Bapa. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dan kami percaya malaikat-malaikatmu berlaksa-laksa bersama-sama dengan kami ada di tempat ini Bapa. Oh, mempersembahkan pujian terbaik kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami siap menari-nari. Yang siap menari-nari di hadapan Bapa saat ini bersama dengan saya, kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Amin. Haleluya. Molau namanya yang wanung manukun di hadirat Bapa menyana terus. Haleluya. Tempat terbaik. Amin. Walaupun ya jujur aku bisa mencari uang di sana, saya kok sampai berkata andaikan Tuhan perkenankan. Haleluya. Karena masih ada tanggung jawab ya Nang. Karena masih ada tanggung jawab kepada anak-anak, kepada keluarga. Haleluya. Mari bangkit berdiri kita. Shalom untuk jemaat Tuhan. Shalom untuk saudara kami yang ada di online. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji-muji Tuhan. Haleluya. Saya sering berkata, di hadirat Tuhan tidak bisa saya tidak menangis. Tidak bisa. Karena apa? Karena mengingat kebaikan Tuhan. Baik kali Tuhan. Haleluya. Baik kali, gak bisa kulukiskan dengan kata-kata betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Dipanggil saja saudaraku, berterima kasihnya luar biasa. Dipanggil untuk boleh mendekat, mengenal kasih Tuhan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan menari-nari, melompat-lompat di hadapan Tuhan. Tanda ucapan syukur. Kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Yesus kita Tuhan Raja Maha Besar. Kalau dia dikatakan dulu anak domba, dia akan datang menjadi raja. Amin. Haleluya. Sebelum dia dipersembahkan di kayu salib, sebutannya anak domba. Tetapi tiba waktunya dia akan menjadi raja yang memegang tampuk pemerintahan. Siapa yang akan memerintah bersama dia? Orang-orang yang setia sampai akhir. Haleluya. Setia sampai akhir hidup kita. Amin. Yesus Raja Maha Besar. Kami mau bersuka-suka. Yes. Haleluya. Sama-sama. Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar.
Amen. Dia yang paling besar dalam hidup kita. Haleluya. Sehingga kita tidak perlu takut melihat orang-orang besar di dunia ini. Amin. Karena ada kuasa yang membuat kita berbeda. Haleluya. Bahkan firman Tuhan katakan, engkau akan 10 kali bijak seperti Daniel. Amin. 10 kali bijak dari Daniel. Kalau ada musuh ingin mengototoi, hikmat Tuhan datang mengatasi itu. Amin. Jika ada orang-orang jahat yang dipakai iblis untuk mau menjatuhkan kita, hikmat Tuhan datang mengatasi itu. Haleluya. Haleluya. Satu pujian lagi buat Tuhan kita, dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama yang berkuasa. Amin. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Oh, oh, oh. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan ada kemenangan. Ada dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam ada kesembuhan. Amin. Pasti dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Oh, oh, oh. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat? Dalam nama Tuhan ada kesembuhan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama iblis dikalahkan. Oh, oh, oh. Dalam nama siapa dapat melawan? Tidak ada, tidak ada. Dalam nama Tuhan ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kemenangan. Sekali lagi, ada kemenangan. Haleluya. Hanya satu nama menjadi andalan kita. Amin. Satu persembahan dari sekolah minggu. Haleluya. Ayo. Ayo, ayo maju sekali. Ayo, maju. Ayo, persembahan dari sekolah minggu. Ayo. Ada orang buta dulu minta. Coba. Nanti bilang itu penyanyi. Ayo sini, di sini kalian di sini. Ayo. Mana Dita Keren? Dita marah. Nggak boleh marah-marah sini. Dita cantik. Maju. Ayo Dita Keren. Jangan malu. Sini. Ayo sini. Ayo anak cantik dia. Anak cantik rupanya dia. Oh, cantik kali. Bolu tong sini, Pak. Bolu tong sini. Tong sana. Tong sini. Cantik. Belum. Satu kan. Ayo. Nyanyi ya. Lompat aja ya. 1, 2, 3, tunggu. Mama Ara. Ayo Kak, bikin sini. Bentar. Ada orang minta dipinta. Iya, udah basuh. Ada orang minta dipinta. Ada kesembuhan. Yesus melalui. Jadi matanya.
Pujian dari sekolah minggu. Haleluya. Firman Tuhan berkata, hendaklah sejak kecil sudah mengenal kitab suci. Amin. Itu bagian, maaf ya, itu bagian dari kitab suci. Amin. Kita ajarkan anak-anak kita mulai dari kecil mereka mengenal firman dan kuasa Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Inang ada mau Inang bilang? Nanti aja ya Inang ya. Oke. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Baru tadi itu ya diajari di mobil tadi si Mikael. Daripada dia nggak jelas kegiatannya, ayo belajar nyanyi kita, kata bapaknya. Haleluya. Nyanyi apa? Nyanyi ada orang buta di pinggir jalan. Sampai tadi ke pagar, selesailah lagunya. Nanti mah orang Aden nggak tahu, nggak apa-apa, lompat-lompat saja nggak apa-apa, memuji Tuhan itu. Haleluya. Haleluya. Iya, yang penting sama-sama kalian memuji Tuhan. Haleluya. Dari kecil kita perkenalkan mereka firman Tuhan dan kebenaran dan kuasa Tuhan. Haleluya. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Ya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami selalu diajar Tuhan untuk melupakan yang di belakang kami, persoalan-persoalan pribadi kami. Dan Tuhan Roh Kudus mengajar kami untuk memandang ke depan, memandang sinar kemuliaan Tuhan, tujuan hidup kami. Haleluya, haleluya. Satu pujian bagi Bapa di surga. Ku melupakan yang di belakangku. Haleluya. 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 Rencana Tuhan indah untuk setiap kami. Sama-sama kita katakan, ku melupakan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu Bapa. Dan ku berlari kepada tujuan. Kau beriku hari yang baru, kau beriku hari yang baru
setiap-setiap hambanya. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya pada Tuhan. Ku mau berlari kepada tujuan. Ku berlari kepada, yes, berlari-lari pada tujuan panggilanmu Bapa. Yes, yang lama-lama rencanamu, amin. Rencanamu Bapa indah, indah bagiku tak terbagi oleh pikiran kami. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Yes, sumber pengharapan, sumber kekuatan. Kau terbaik, Kau terbaik, kami panggil hambanya. Kau terbaik, firman-Mu terbaik, Kau terbaik. Kau terbaik bagiku. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan Tuhan. Bapa di sorga, kami sudah memuji menyembah-Mu lewat pujian penyembahan. Kami percaya Tuhan, pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu, mau belajar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, bukan lagi hamba-Mu, tapi Engkau sendiri Roh Kudus yang berbicara Bapa. Rapi hamba-Mu, rapi kami juga yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Bapa di surga, kami sambut firman-Mu, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke. Shalom, haleluya. Haleluya, shalom. Shalom, selamat siang, selamat bertemu kembali di ibadah kita. Ibadah sahabat kita, ibadah ya hari Minggu kita memuji menyembah Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, terlebih lagi kita boleh beribadah bersama-sama. Ya, Ibu Gembala kita di sini ya, puji Tuhan, boleh bergabung bersama kita kembali ya. Haleluya. Kita buka firman Tuhan, langsung saja kita buka firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan dari Markus pasal 17 ya. Markus pasal 17. Markus pasal 17. Macam mana caranya supaya nggak bunyi ini ya? Markus pasal 17 dapat? Ya, nggak ada Markus pasal 17. Rupanya Markus. Coba kita lihat tadi, saya lupa ini. Markus pasal berapa tadi? Markus 10 ayat 17, bukan Markus 17 ya. Markus 10 ayat 17. Coba sekali dulu supaya nggak bunyi-bunyi. Ah ya, udah bisa itu, nggak bunyi lagi. Markus pasal 10 ayat 17. Ya. Markus pasal 10 ayat 17 ya. Ini suatu peristiwa dalam pelayanan Tuhan Yesus ya. Ada suatu peristiwa dalam pelayanan Tuhan Yesus ketika dia di bumi ya, ketika dia di Israel dalam pelayanannya. Ada suatu peristiwa yang menjadi pelajaran ya bagi kita ya sekarang. Markus pasal 10 ayat 17, demikian firman Tuhan saya bacakan. Perikopnya, orang kaya sukar masuk kerajaan sorga, kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan atau Elohim. Ayat 17, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, ya mungkin pada waktu ini Yesus berjalan menuju ke Yerusalem, kurasa ya.
Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut, ya, bertelut itu berlutut, ya, di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, ini dia, ya. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Kita bahas dulu suatu perikop ini seperti biasa, ya, secara ekspositori, artinya ayat per ayat kita pahami, ya, sama seperti minggu lalu. Kita membahas ayat secara membahas suatu perikop ayat demi ayat, ya, atau istilahnya ekspositori istilahnya. Dari ayat 17 ini apa yang kita mengerti? Dari ayat 17 ini kita mengerti bahwa orang Israel selalu mencari hidup kekal. Ya, itu pertama. Tidak ada bangsa di dunia ini yang mencari hidup kekal, ya, seperti orang Israel. Ya. Bangsa-bangsa di dunia tidak mencari hidup kekal. Tidak. Seperti dikatakan Yesus di Matius pasal 6, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi orang Israel mencari Tuhan. Terbukti dari ayat ini. Ya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Seharusnya orang-orang Kristen juga harus bertanya seperti ini. Apa yang harus kulakukan untuk mencari hidup kekal? Ya. Tetapi kalau orang-orang dunia, apa yang harus kulakukan untuk menjadi kaya? Untuk menjadi sukses, untuk menjadi berhasil, untuk menjadi terkenal. Kalau bahasa apanya? Bahasa yang dikenal orang Bataan itu, Hamorau, Agabion, Asangapun. Itu yang dicari orang-orang dunia. Terkenal, terpuji, dan terhormat. Ya, memang ada juga itu di Perjanjian Lama, boleh itu, terkenal, terpuji, dan terhormat. Tetapi sebagai kita yang mengenal Tuhan, ya, ada hidup kekal. Bahwa hidup itu tidak hanya di dunia ini saja. Ya. Bahwa hidup itu tidak hanya di dunia ini saja. Ya. Kalau ada ajaran yang beranggapan reinkarnasi, ya. Kalau reinkarnasi itu tidak ada perlu mempersiapkan diri untuk hidup kekal, nggak ada perlu. Ya hidup aja suka-suka. Nanti berputar-putar kok hidupnya reinkarnasi. Nggak ada. Ajaran kita, ajaran Tuhan Yesus tidak mengenal yang ajaran namanya reinkarnasi, tidak. Tidak ada yang namanya reinkarnasi. Yang ada kehidupan kekal. Hanya saja hidup kekal ini ada dua. Hidup kekal bersama Tuhan, hidup kekal terpisah dari Tuhan. Hanya ada dua. Bersama Tuhan atau berpisah dari Tuhan. Bersama Tuhan berarti sukacita. Berpisah dari Tuhan berarti duka cita. Penderitaan, hanya itu. Tapi yang dimaksud ayat ini, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Maksudnya apa? Hidup kekal bersama Tuhan. Ya, itu maksudnya. Hidup kekal bersama Tuhan, bukan hidup kekal berpisah dari Tuhan. Dari ayat ini juga kita mengerti, ya, bahwa orang Israel, ya, orang yang mengerti kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab-kitab para nabi, yang mengerti bahwa manusia setelah mati itu tidak hilang begitu saja, ya, bahwa manusia memiliki roh, ya. Dari ayat ini kita juga mengerti bahwa manusia memiliki roh. Ya. Roh itulah nanti yang hidup kekal. Karena daging nggak bisa hidup kekal daging. Daging yang kita pakai ini nggak bisa hidup kekal. Kembali ke tanah. Iya. Daging dari tanah kembali ke tanah. Ya. Daging nggak bisa hidup kekal. Yang hidup kekal itu roh. Roh kita yang hidup kekal. Coba kita buka ayatnya di Pengkhotbah pasal 12. Kita tandai dulu Markus ini, ya, nanti kita kembali lagi. Kita buka dulu di Pengkhotbah
Ya, pengkhotbah. Pengkhotbah, coba lihat pengkhotbah itu di dekat Amsal ya, pengkhotbah. Pengkhotbah, Pasal pengkhotbah yuk. Pengkhotbah pasal 12 Pengkhotbah 12 ayat 13. ayat 13. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 yuk. Akhirnya kata dari segala yang Iya. ialah takutlah akan Tuhan Iya. dan peganglah pada perintah-perintahnya. Iya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Iya. Karena Tuhan Akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan. yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Iya. Ya. Orang Israel mengerti ayat ini. Nah, itu dia. Orang Israel mengerti ayat ini bahwa nanti akan ada suatu pengadilan. Tanggung jawab. Iya, makanya orang muda yang kaya tadi bertanya, apa yang harus kulakukan Tuhan? Guru, supaya aku beroleh hidup yang kekal. Artinya supaya nanti waktu pengadilan dia didapati perbuatannya baik. Nah, itu dia kan ini. Ayat 14. Karena Tuhan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Perbuatan yang dibawa, makanya ditanya orang kaya tadi, guru, apa yang harus kuperbuat? Kan yang kuperbuat yang dipersoalkan. Karena perbuatan yang mau dibawa ke pengadilan. Ya. Jangan salah. Memang firman Tuhan berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Benar, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tapi perbuatan yang diadili. Kita diselamatkan oleh kasih karunia pengorbanan Yesus di kayu salib. Tapi jangan salah, perbuatan kita diadili. Bukan berarti kalau kita oleh kasih karunia kamu diselamatkan langsung selamat ke surga. Enggak. Ada perbuatan yang diadili. Jadi maksudnya kalau sudah Kristen enggak diadili lagi perbuatannya. Ya mungkin. Walaupun kita Kristen sudah selamat oleh darah Yesus, oleh kasih karunia, tapi bukan berarti kita enggak masuk pengadilan. Masuk. Kenapa? Oleh perbuatan kamu akan diadili. Oleh perbuatan. Kan dikatakan di sini. Karena setiap orang membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Ada pengadilan. Pengadilan umum nanti disebut pengadilan tahta putih. Itu ada di Wahyu. Ya. Pengadilan tahta putih. Tapi pengadilan sama kita, Petrus mencatat, di dunia ini sekarang pengadilan sama kita. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita sudah diadili di dunia ini, tiba waktunya nanti sangkakala ditiup, kita bisa layak diangkat. Ya, sekarang kita diadili di dunia ini, bukan berarti kita nggak diadili kan? Sesudah kita diangkat, mungkin nanti di sana ada pengadilan menentukan mahkota. Pembagian mahkota. Iya, Imam Raja. iya Imam Raja. Tapi sebelum ke sana, pengertian orang Israel, ya, makanya tadi dikatakan orang kaya tadi, guru, apa yang harus kuperbuat? Berarti ini berbicara perbuatan. Karena apa? Karena Tuhan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Apa artinya? Bahwa di hadapan Tuhan perbuatan kita tidak ada yang tersembunyi. Ya. Walaupun kita sembunyi-sembunyi berdosa, walaupun kita sembunyi-sembunyi korupsi, walaupun kita sembunyi-sembunyi melakukan ya perbuatan-perbuatan yang tidak diketahui orang, ya. Dikatakan apa di sini? Yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Akan ada pengadilan. Jadi jangan merasa kalau kita berbuat sesuatu yang tersembunyi Tuhan tidak melihat. Walaupun hanya kau sendiri yang tahu, Tuhan juga tetap tahu. Ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Suatu firman Tuhan mencatat, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Tidak ada yang lepas dari mata Tuhan. Wahyu mencatat, ya, keempat makhluk itu, salah satu makhluk dipenuhi dengan mata. Dipenuhi dengan mata. Tujuannya apa? Menjelajah seluruh bumi. Ya. Jadi tidak ada di hadapan Tuhan yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat, akan dibawa ke pengadilan perbuatan itu.
Ya. Kita kembali lagi ke Markus tadi. Markus pasal 10 ayat 17 tadi. Kita kembali lagi. Kita lihat di sana apa? Kita bacakan sekali lagi. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya, bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya. Anak muda yang kaya ini, ya, tahu bahwa Yesus memiliki jawaban. Ya. Dia nggak akan lari kepada orang lain, orang sembarangan. Dia nggak akan lari kepada orang-orang yang biasa. Bahkan dia tidak lari kepada ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Nggak lari ke sana dia. Tapi kenapa dia lari kepada Yesus? Berarti dia tahu Yesus memiliki jawaban. Ya, dia tahu Yesus memiliki jawaban untuk hidup kekal. Bahkan dia berlutut. Kita nggak berlutut kepada sembarang orang. Ya, kita nggak berlutut untuk sembarang orang. Dia lari katanya, mendapatkan Yesus sambil berlutut di hadapannya. Dia tahu. Kita nggak berlutut kepada sembarang orang, ya. Dia berlutut. Dia tahu Yesus memiliki jawaban kepada hidup kekal. Pertanyaannya sekarang, apa semua orang tahu Yesus memiliki jawaban hidup kekal? Tidak. Enggak semua orang tahu bahwa Yesus memiliki jawaban kepada hidup kekal. Banyak orang tidak tahu Yesus. Banyak orang beranggapan Yesus itu hanya seorang orang biasa, hanya guru moral, hanya nabi, ya. Banyak orang beranggapan gitu. Tapi dia berkata, tapi dia tahu bahwa Yesus bukan orang biasa. Yesus memiliki jawaban untuk hidup kekal. Yesus memiliki jawaban untuk hidup kekal. Ya. Dan kita juga di tempat ini tahu Yesus memiliki jawaban untuk hidup kekal. Ya, dan kita percaya. Hanya saja ada orang tahu Yesus memiliki hidup yang kekal, tapi nggak menuruti perintahnya. Itu yang salah dengan kekristenan sekarang. Tahu dalam Yesus ada hidup kekal, tapi nggak dituruti perintahnya. Itu aja masalahnya dalam kekristenan. Ya, kalau di luar Kristen, ya, tidak ada yang kenal Yesus memiliki hidup kekal. Kalau tahu dia Yesus memiliki hidup kekal, udah datang sama Yesus. Ya, puji Tuhan. Kita tahu Yesus memiliki hidup kekal. Selanjutnya apa? Kita dengar apa jawaban Yesus. Kita dengar apa jawaban Yesus. Kalau kita mau hidup kekal, kita dengar apa jawabannya. Ayo kita baca di ayat 18. Jawab Yesus, "Mengapa kamu katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik daripada Tuhan saja, Allah saja, Elohim saja." Perhatikan ini. Tuhan Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan anak muda itu. Ya. Tuhan Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan anak muda itu. Tapi anehnya, inilah anehnya orang Yahudi. Ini anehnya orang Yahudi. Saudara perhatikan. Orang Yahudi menjawab dengan pertanyaan. Beda dengan orang biasa, orang umum. Kalau orang umum menjawab pertanyaan dengan jawaban. Tapi orang Yahudi menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Contoh gini. Berapa 2 tambah 2? Jawabannya kan 4. Tapi saya jawab 2 tambah 2 sama dengan 3 tambah 1. Ya? Mengerti kan? Ya. Begitu orang Yahudi cara berpikirnya. Kalau ditanya berapa 2 tambah 2? Kalau orang biasa menjawab 4. Tapi kalau orang Yahudi menjawab 3 tambah 1. Berapa 3 tambah 1? Segitulah jawabannya. Jadi dia jawaban itu dibikin lagi dalam bentuk pertanyaan. Ya. Kita akan telusuri nanti kenapa Yesus bertanya. Ditanya Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik daripada Elohim saja, Tuhan saja." Dari pertanyaan Yesus ini, sebenarnya dia mau bertanya kepada anak muda yang kaya tadi, ya.
kau katakan aku guru yang baik, apakah kau anggap aku Tuhan? Itu maksudnya. Karena hanya Tuhan saja yang baik. Itu maksudnya. Kau katakan aku guru yang baik, apakah kau anggap aku Tuhan? Ya? Apakah kau anggap aku Tuhan? Karena hanya Tuhan saja yang baik. Hanya Tuhan saja yang baik, tidak ada yang baik. Roma pasal 3 mencatat semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang baik dari manusia. Manusia sudah berdosa, jangan salah. Tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik manusia. Karena manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma 3 mencatat ini. Tetapi orang kaya ini mengatakan guru yang baik. Sehingga Tuhan Yesus mau memperjelas, apakah kau anggap aku Tuhan sehingga kau katakan aku baik? Karena hanya Tuhan saja yang baik. Tak seorang pun yang baik, kata Tuhan, selain daripada Elohim saja. Selain daripada Tuhan saja. Ya? Tidak ada. Dan Yesus mengaku dirinya baik. Yesus mengaku dirinya baik. Di mana dicatat? Yohanes pasal 10 ayat 11. Yesus mengaku dirinya baik. Kalau ada yang bertanya, di mana Yesus mengaku Tuhan? Yohanes 10 ayat 11, dia mengaku dirinya baik. Berarti dia mengaku Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang baik. Coba kita buka Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Apa dikatakan di sana? Yohanes 10 ayat 11. Iya. Akulah gembala yang baik. Amin. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Iya. Siapa yang baik? Akulah, kata Yesus. Ada berani mengaku akulah yang baik? Tidak ada. Tidak ada. Tapi Yesus berani berkata, akulah yang baik, akulah gembala yang baik. Itu artinya apa? Akulah Tuhan. Itu artinya. Akulah Tuhan, karena tidak ada seorang yang baik kecuali daripada Tuhan saja. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus Tuhan, jangan ragu lagi. Jangan ragu lagi. Hari-hari ini kita dengar ada beberapa orang meninggalkan Tuhan Yesus. Ada kita dengar orang-orang meninggalkan Tuhan Yesus. Meninggalkan Tuhan Yesus gara-gara jodoh. Gara-gara mau dapat suami yang kaya, mau dapat istri yang cantik. Tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, mereka lebih memilih kebinasaan. Ya, lebih memilih kebinasaan dan yatim ya, karena mereka nggak punya bapak. Itu firman Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, jangan. Dia Bapa kita yang baik. Ayat lain mencatat, akulah Bapa yang baik. Seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Demikianlah aku mengasihi orang-orang yang taat kepadaku. Siapa ingat di mana kemarin ayat itu? Ada ingat di mana kemarin ayatnya? Akulah Bapa yang baik, yang mengasihi orang yang mengasihi seperti Bapa mengasihi anak-anaknya. Di Mazmur ya, di Mazmur ya. Seperti Bapa sayang anaknya. Iya, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah aku mengasihi orang-orang yang taat kepada aku. Ya. Harus kita ingat ayatnya itu di Mazmur semalam itu ya. Ingat kata-katanya. Iya, seperti Bapa sayang anaknya. Jangan. Akulah gembala yang baik. Ayat 14. Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14 yang tadi, cepat. 2 ayat selanjutnya. Yohanes 10 ayat 14. Iya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Iya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Tuhan Yesus mengenal siapa miliknya. Bahkan dikatakan lagi, domba-dombaku Mengenal suaraku. mengenal aku. Jadi kenallah Tuhan Yesus baik-baik, kenali firman-Nya. Kalau kita nggak kenal Dia,
baik-baik, nggak mengenal dia baik-baik, nggak mengenal suaranya, itu namanya kenal-kenal Soekarno. Tahu kenal-kenal Soekarno? Ya, ya, hanya kenal atau kenal-kenal Jokowi, semua kenal Jokowi. Tapi Jokowi tak mengenal kita. Tapi Jokowi nggak mengenal kita. Kenapa dong ini Ya. Karena kita nggak dekat sama Jokowi. Ya itu. Jangan kenal Jokowi atau kenal Soekarno, Soeharto, jangan. Tapi biarlah kita mengenal gembala kita, seperti gembala kita mengenal domba-dombanya. Itu firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti guru di sekolah. Kalau guru di sekolah yang baik, pasti tahu siapa nama murid-muridnya semua di kelasnya. Kalau ada guru di sekolah nggak kenal dia nama murid-murid di kelasnya, udah nggak mengerti kita itu. Guru apa itu? Ya? Anu, aku nggak kenal namamu, siapa? Anu katanya. Itu guru apa itu? Atau ada satu gembala nggak kenal nama dombanya. Anu, aku nggak kenal siapa kau? Berarti mana itu? Firman Tuhan mencatat gembala harus kenal dombanya. Dombanya harus kenal gembalanya. Ya? Coba gereja-gereja besar sekarang yang jemaatnya ribuan, ada kenal gembalanya? Ada kenal. Berpapasan kok tak kenal itu. Jadi kenal Soekarno lah. Oh, itu gembalaku itu hebat, gini-gini. Tapi pikirnya kenal dia, nggak kenal kayak orang lain. Ya, tapi orang bangga punya gembala seperti itu. Ya, bangga dia punya gembala, nggak kenal gembalanya sama dia, kan gimana itu? Hanya karena gembalanya besar, jemaatnya ribuan. Firman Tuhan mencatat seorang gembala harus kenal dombanya. Itu gembala yang baik. Kenal apa kebutuhan domba-dombanya. Bahkan anak-anak dombanya itu pun kenal. Contohnya suatu domba, dia pasti tahu berapa anak dombanya itu. Kalau hilang satu dia tahu dicari, ya kan? Ini kalau gembala nggak kenal dombanya berapa anaknya, jemaat ini, keluarga ini berapa anaknya nggak tahu dia. Ya mana tahu nanti berapa yang hilang. Firman Tuhan mencatat kalau hilang 1 dari 100, yang 1 itu pun dicari. Itu. Ya. Yang 1 itu pun dicari kalau dombanya hilang. Itulah kalau domba mengenal, kalau gembala mengenal domba-dombanya. Jadi kita kembali lagi ke Markus tadi. Markus pasal 10 tadi. Jadi dari ayat 18 ini kita mengerti bahwa Yesus mempertegas status dirinya. Ya. Kalau kau katakan aku baik, berarti kau harus percaya aku Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Karena hanya Tuhan yang tahu hidup kekal. Itu maksudnya. Jadi kita jangan bertanya tentang hidup kekal sama manusia. Ya. Karena firman Tuhan berkata apa? Kamu dari bawah, tetapi aku dari atas. Kita mau bertanya bekal sama orang-orang yang sama di bawah, nggak cocok. Kita bertanya lah dari yang dari atas. Dia yang dari atas datang. Ya, itu maksudnya. Dari ayat ini kita mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan hanya Tuhan yang tahu hidup kekal. Ya, hanya Tuhan yang tahu hidup kekal. Jadi kita jangan bertanya tentang hidup kekal kepada manusia. Tanyalah firman Tuhan. Carilah jawabannya dalam firman Tuhan, karena firman inilah Tuhan. Ya. Firman inilah Tuhan. Ya. Firmanku. Ya. Yesus itu adalah firman. Jadi kalau bicara tentang hidup kekal, belajar firman. Ya, belajar firman. Jangan tanya orang, jangan tanya gembalamu, jangan tanya pendetamu, jangan. Bisa salah mereka bisa salah. Tetapi periksa firman. Apa kau sudah di dalam apa benar? Karena kalau kau tanya nanti orang, ada orang berpendapat perlu nggak dibaptis? Nggak perlu dibaptis. Ada orang berpendapat boleh dibaptis tapi dipercik. Kan macam-macam jawabannya kalau orang ditanya. Ya.
Kalau orang ditanya jawabannya macam-macam. Tapi kalau kau tanya firman, kau tanya Tuhan sendiri yang adalah perkataannya dalam firman ini, kita nggak akan sesat, kita nggak akan salah. Firman mencatat untuk diselamatkan harus dibaptis. Dibaptis yang bagaimana? Harus diselamkan. Iya. Ya. Jadi untuk selamat tanya Tuhan. Tuhan itu apa? Firman-Nya. Tuhan itu firman-Nya. Makanya nanti kita baca ayat selanjutnya, Tuhan Yesus berbicara firman. Ya, kita baca ayat selanjutnya di ayat 19. Tuhan Yesus berbicara firman. Yuk, sama-sama kita baca. Di ayat 19, yuk, 3, 2, 1. Engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormati ayahmu dan ibumu. Pertanyaannya sekarang, ini semua firman enggak? Firman. Hukum ke-10. Ya. Tapi anehnya, banyak orang Kristen sekarang kalau dibilang sebutkan dulu hukum ke-10, apa masih ingat? Ya. Sekolah minggu nggak diajarkan lagi menghafal hukum ke-10, padahal ini sangat penting. Sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena Tuhan Yesus sendiri pun ini yang dikatakannya. Kan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan ini. Ketika ditanya apa yang harus kuperbuat untuk hidup kekal, kan Tuhan Yesus menunjukkan hukum ke-10. Bukan ditunjukkan hukum yang lain. Hukum ke-10 jadi ditunjukkan. Berarti kan kita harus mengikuti Tuhan Yesus dong di sini menurut ayat ini. Kalau ada orang bertanya, bagaimana aku mau hidup kekal? Ikuti hukum ke-10. Kan Tuhan Yesus menunjuk ini kan? Kan Tuhan Yesus menunjukkan ini. Hukum ke-10 jadi ditunjuk, bukan kemana-mana ditunjuk. Betapa pentingnya hukum ke-10 ini. Itu maksudnya inilah dasar keselamatan. Inilah pondasinya. Jangan katakan, oh sekarang zaman kasih karunia. Zaman kasih karunia sekarang nggak perlu lagi hukum ke-10. Di mana ayatnya? Nggak perlu hukum ke-10. Firman Tuhan mencatat, Tuhan Yesus mengatakan hukum ke-10 kerjakan kalau mau hidup kekal. Ya, walaupun sekarang zaman kasih karunia. Ya, jangan salah. Gereja-gereja sekarang jarang mengajarkan hukum ke-10. Kenapa? Karena beralasan itu perjanjian lama. Itu alasannya sekarang zaman kasih karunia. Kalau berdosa minta ampun aja. Ya, darah Yesus semua menghapus semua itu katanya. Itu zaman kasih karunia. Ya, tapi apakah itu ajaran yang benar? Tidak, ini yang ajaran yang benar. Kita mengikuti Tuhan Yesus karena hanya Tuhan Yesus yang tahu hidup kekal. Jangan ikuti manusia, jangan ikuti pendetamu gembalamu, jangan. Ikutilah perkataan Tuhan Yesus. Mau hidup kekal, kerjakan hukum ke-10. Kerjakan hukum ke-10. Jangan mencuri. Zaman sekarang orang nggak takut lagi mencuri. Mana takut lagi orang mencuri zaman sekarang? Kalau takut orang mencuri nggak ada koruptor. Nggak takut orang korupsi sekarang, tidak takut mencuri. Tidak takut menipu. Zaman sekarang orang nggak takut menipu lagi. Berlomba menipu orang sekarang. Berlomba menipu, pura-pura lupa. Ya, pura-pura lupa, menipu. Tidak takut lagi menipu orang sekarang, nggak takut. Perhatikanlah. Perhatikan, saudara coba keliling kemana-mana. Orang nggak takut menipu. Menganggap menipu itu sumber keuntungan. Hal yang wajar. Kalau bisa aku menipu, aku untung katanya. Penipuan di mana-mana, penipuan. Menipu. Ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ya, saksi dusta itulah berbohong, menipu. Jangan mengurangi hak orang lain. Bayangkan. Bahkan Tuhan mengatakan jangan mengurangi hak orang lain. Apa artinya? Apa yang sudah menjadi hak orang jangan kurangi. Ya. Jangan kurangi. Artinya apa? Kalau kita belanja pun jangan terlalu pelit kali menawar, itu maksudnya. Ya. Berapa sayurnya? 1.000, bisa 500 katanya. Udah 1.000 harganya, ditaruh lagi 500. Bagaimana?
Berapa harga sayur kangkung? 1.000 katanya. 500 bisa katanya. Mana itu? 1.003 lagi. Jangan terlalu pelit. Jangan kurangi hak orang lain. Dia sudah berhak itu. Ya. Orang Kristen itu harus murah hati. Ya. Jangan sudah murah ditawar lagi lebih murah lagi. Harus murah hati kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Zaman sekarang ya susah menjumpai anak-anak yang hormat sama orang tua, susah. Zaman sekarang. Kenapa? Karena media sosial. Media sosial. Kalau orang Kristen sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat, pasti berbahagia rumah tangganya. Berbahagia. Anak hormat orang tua sayang sama anak. Keluarga itu sama-sama takut Tuhan, sama-sama beribadah. Kenapa terjadi rumah tangga yang rusak, karena nggak mengerjakan hukum Taurat. Nggak mengerjakan hukum Taurat. Kalau dikerjakan hukum Taurat, pasti rumah tangga bagus. Kerjakan hukum Taurat. Kalau suami yang mengerjakan hukum Taurat pasti mengasihi istri. Ya, pasti mengasihi istri kalau suami yang melakukan hukum Taurat. Istri yang melakukan hukum Taurat juga pasti menghormati suami. Pasti. Anak-anak melakukan hukum Taurat pasti menghormati orang tua. Ya. Tuhan Yesus menunjukkan ini jalannya kalau kita mau hidup kekal. Hukum Taurat ini kerjakan. Kerjakan ini. Kerjakan. Kerjakan hukum Taurat. Jangan sepilih sama hukum Taurat. Baca lagi hukum ke-10 itu. Kerjakan satu-satu. Jangan sembah berhala katanya. Jangan menyembah berhala. Akulah Tuhanmu. Jangan membuat bagimu patung. Jangan. Kuduskanlah hari Sabat. Kuduskan. Kuduskan hari Sabat. Kenapa keluarga banyak rusak? Karena tidak beribadah. Tidak beribadah. Kalau beribadah, pasti roh Tuhan bekerja sama orang-orang yang beribadah. Nggak beribadah. Apa yang mereka lakukan? Mereka pergi jalan-jalan, menonton. Ya, itu yang masuk ke pikiran mereka. Ya, nggak beribadah. Tidak ada. Kalau kita baik-baik mengerjakan hukum Taurat, pasti jadi keluarga yang baik, orang yang baik. Ya. Kita baca ayat selanjutnya ya. Kita baca ayat selanjutnya apa dikatakan? Ayat 20 saya baca. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Perhatikan ayat ini. Anak muda ini ternyata sudah melakukan hukum Taurat sejak masa mudanya. Sehingga apa? Sehingga dia kaya. Orang yang melakukan hukum Taurat diberkati jadi orang kaya. Karena judul perikopnya anak muda yang kaya. Ya, kerjakan hukum Taurat kalau mau diberkati jadi orang kaya. Kerjakan hukum Taurat. Ya. Firman Tuhan berkata apa? Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhanmu dan melakukannya dengan setia, berkat ini akan mendatangimu dimanapun kau berada. Di kota, di desa, di lembah, di gunung, dimanapun kita pasti diberkati. Kenapa anak muda ini bisa kaya? Karena dia sudah melakukan hukum Taurat sejak masa mudanya. Kita baca ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Bayangkan, anak-anak yang sejak masa mudanya, masa kecilnya melakukan hukum Taurat pasti diberkati. Percaya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Elohimmu dan melakukan segala perintahnya dengan setia, maka berkat ini akan mendatangimu. Percaya. Ulangan 28 ayat 1 ayat 2 itu. Ya. Enggak secara kebetulan ini kaya, enggak. Jangan salah. Kerjakan firman Tuhan. Ya. Maaf kalau saya singgung soal perpuluhan. Orang yang setia bayar perpuluhan pasti kaya. Pasti kaya. Ya. Uji firman Tuhan. Kata firman Tuhan apa? Maliaki 3 ayat 10. Ujilah aku
apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit bagimu? Uji Tuhan, uji firman-Nya. Uji, kerjakan hukum Taurat ini, uji. Apa nggak kau diberkati jadi orang kaya? Uji firman-Nya. Ujilah aku, apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Sampai berkelimpahan dikatakan ayat itu kalau kita buka nanti di sana. Maliaki 3 ayat 10. Ya. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, aku akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepadaku dengan orang yang tidak beribadah. Kalau dibaca nanti ayat selanjutnya. Ya. Ada perbedaan. Orang yang melakukan hukum Taurat dengan orang yang tidak melakukan hukum Taurat sejak masa mudanya ada perbedaan. Mau diberkati? Ya, mau diberkati seperti anak muda yang kaya ini? Mau? Kerjakan hukum Taurat. Kerjakan hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan sejiwa, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu. Itu hukum Taurat. Itulah kegenapan seluruh kitab para nabi dan hukum Taurat. Kerjakan itu. Kerjakan itu. Pasti kau diberkati seperti anak muda yang kaya ini. Ya. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Itu katanya. Sehingga dia diberkati. Sehingga dia diberkati. Inilah orang Israel yang sejati. Orang Israel yang benar. Ya. Orang muda yang kaya ini. Ayat 21 kita baca. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ya. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini kita harus hati-hati menafsirkan ayat ini. Ya, kita harus hati-hati. Kalau kita terapkan ayat ini secara letterlet atau secara harafiah, tidak ada orang kaya yang mau datang sama Tuhan. Ya, kita harus hati-hati. Nanti kita pelajari. Ya, kalau kita terapkan ayat ini secara letterlet atau harafiah, tidak ada orang kaya yang mau datang kepada Tuhan. Tapi kita pelajari ayat ini. Perhatikan. Tetapi Yesus memandang dia, menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Apa artinya? Kalau ayat lain mencatat, kalau kau ingin sempurna. Ya, ayat lain mencatat kalau kau ingin sempurna. Coba kita buka di ayat lain di mana itu? Matius 19. Matius 19 ayat 6 betul. Matius 19. Matius 19 ayat 16. Ayat 21 ya. Matius 19 ayat 21. Ya, saya ambil tadi dari Markus, tapi di Matius juga ada ya. Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Iya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Iya, sampai situ aja. Jikalau engkau hendak sempurna. Jadi ini berbicara kesempurnaan. Makanya dikatakan tadi Tuhan Yesus, hanya satu lagi lah kurangmu. Ya. Dia sudah selamat, tapi kalau mau sempurna, ya, sudah selamat. Tapi kalau mau sempurna, hanya satu lagi kurangmu. Karena dikatakan, kalau kau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga, kemudian ikutlah aku kemari dan ikutlah aku. Sama ayatnya, sama di Markus tadi, Markus 10. Begini ceritanya ini. Ayat ini ya, karena Tuhan Yesus menaruh kasih kepadanya, menaruh kasih kepada orang kaya tadi kan gitu kan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Artinya Tuhan menaruh kasih yang spesial. Itu maksudnya. Ya, kasih yang spesial kepada orang kaya ini. Tapi kalau orang kaya ini mau, kalau dia nggak mau pun ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau ada kasih yang spesial. Apa kasih yang spesial itu? Mengajak orang kaya ini menjadi misionaris. Mengajak orang kaya ini membuka pelayanan.
Itu maksudnya. Kalau mau spesial kau, kalau kan dikatakan ini, Yesus memandang dia, menaruh kasih kepadanya secara spesial. Itu maksudnya, kasih spesial. Ya, kau sudah kaya, sudah diberkati, sudah selamat, sudah. Tapi aku mau menaruh kasih yang spesial kepadamu. Kalau kau mau sempurna, satu lagi kurangmu, bukalah pelayanan, jadilah misionaris. Kenapa? Karena Yesus misionaris di bumi ini. Ya, Yesus di bumi ini misionaris. Ya, karena dikatakan juallah itu dan ikutlah aku. Ikutlah aku jadi apa? Jadi misionaris, membuka pelayanan. Kalau mau, ya, macam cara melayani Tuhan. Bisa jadi donatur, bisa jadi ya WL, pengkhotbah, ya, singer, bisa macam. Tetapi kalau ada yang spesial di mata Tuhan, buka pelayanan, jadi misionaris. Itu spesial. Sungguh spesial orang-orang yang mengorbankan hidupnya, meninggalkan kesenangannya, meninggalkan keluarganya demi melayani Tuhan. Sangat spesial itu di hadapan Tuhan. Ya. Orang-orang yang meninggalkan kehidupan pribadinya, ya, seperti Petrus meninggalkan istri, meninggalkan mertuanya, Paulus meninggalkan hidupnya, rasul-rasul yang lain meninggalkan, semua mereka misionaris ke tempat-tempat terjauh. Ya, sejarah mencatat, ya, Thomas pergi sampai ke India. Ya, rasul-rasul lain juga mencatat semua mati martir. Ya, mati martir semua. Itulah orang-orang yang sangat spesial di mata Tuhan, yang meninggalkan. Katakan di sini, juallah seluruh milikmu. Itu orang-orang spesial. Juallah seluruh milikmu, bukalah pelayanan, jadilah misionaris, beritakanlah Injil. Ya, itu orang-orang spesial di hadapan Tuhan. Saudara bisa bayangkan kehidupan Paulus macam mana, kehidupan rasul-rasul macam mana mereka meninggalkan keluarganya, ya, pergi ke ladang misi, ke negara-negara lain yang mereka tidak kenal. Mereka tidak takut mati. Mereka nggak takut mati. Demi apa? Demi jiwa-jiwa membawa kepada Tuhan. Ya, demi membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Makanya dikatakan, kalau kau mau sempurna, hanya satu lagi kurangmu. Ya, mau kau jual itu semua, ikut aku. Ikut aku kau. Maksud Tuhan ini apa? Mau dijadikanlah orang kaya ini salah satu rasulnya, untuk memberitakan Injil, untuk ikutlah aku jadi misionaris. Ya, nggak semua orang sanggup. Puji Tuhan kalau ada yang sanggup. Puji Tuhan. Tapi sekarang terbalik. Orang buka pelayanan bukan untuk menjual miliknya. Orang buka pelayanan biar makin banyak uangnya. Orang buka pelayanan biar makin banyak perpuluhan masuk kantongnya. Itu zaman sekarang. Perhatikan sekarang gembala-gembala. Ada gembala sampai mobilnya 10. Gembala rumahnya banyak. Terbalik. Firman Tuhan katakan juallah milikmu. Bukan dibilang Tuhan kata kumpulkanlah hartamu. Bukan itu dikatakan. Ya, jangan dibalik-balik firman Tuhan. Ya, buka pelayanan supaya tambah banyak uangnya, tambah banyak rumahnya, tambah banyak mobilnya. Bukan itu. Orang buka pelayanan, bukan. Jangan salah. Tuhan akan hakimi nanti orang-orang itu, ya. Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Jangan salah. Nggak ada buka pelayanan supaya bertambah kaya. Nggak ada itu. Orang rencana buka pelayanan, banyak jemaatnya, banyak perpuluhannya, bisa bertambah rumahnya, mobilnya. Bukan itu rencana Tuhan di sini, bukan. Kalau mau kaya, anak muda ini sudah kaya. Tetapi apa kata Tuhan? Juallah semua itu. Artinya apa? Kalau kau berani, korbankan hartamu itu untuk misi. Seorang hamba Tuhan tidak seharusnya kaya. Tidak seharusnya. Kecuali memang kalau dia donatur. Kalau dia seorang jemaat, seorang donatur, memang Tuhan berkati dia untuk kaya. Kalau donatur. Tapi seorang hamba Tuhan yang mengorbankan hidupnya untuk pelayanan, nggak seharusnya kaya. Bahkan dia seharusnya tidak memiliki apa-apa demi ladang misi.
Karena dikatakan juallah segala milikmu supaya engkau beroleh harta di sorga dan ikutlah aku. Itu kata firman Tuhan. Ikutlah aku di ladang misi. Ya, kalau kau hendak sempurna, nggak semua orang sanggup. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin siapa yang dimaksud? Orang-orang yang belum selamat. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, datanglah ke dalam pelayananku ini, ikutlah aku, sama-sama kita melayani. Ya, sama-sama kita melayani. Itu kata Tuhan. Sama-sama kita membesarkan kerajaan sorga. Ya, tidak gampang. Tidak gampang, sehingga apa yang terjadi? Sehingga ayat 22 mencatat, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Banyak hartanya. Ya, kalau diuangkan, ya, saya rasa nggak mungkin hartanya 1 M, minimal 10 M. Ya, kalau untuk nilai sekarang saya rasa. Ya, sedangkan 1 M aja pun harta kita kalau disuruh korbankan untuk Tuhan belum tentu mau. Ya, belum tentu mau. Sedangkan yang bayar perpuluhan aja masih banyak menipu. Apalagi nih disuruh mengorbankan hartanya untuk penginjilan. Ya. Jadi jangan salah. Mengikut Tuhan bukan membuat kita mengumpulkan harta bertambah kaya di bumi, enggak. Mengikut Tuhan kalau mau sungguh-sungguh sempurna di hadapan Tuhan, jual milikmu demi misi, demi penginjilan. Ya, buka pelayanan, bangun gereja. Ya, itu. Supaya orang-orang datang kepada Tuhan, orang-orang bertobat. Apa ayat 23? Kita baca ayat selanjutnya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang, yang kaya maksudnya, masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Ayat ini bukan berarti orang kaya nggak bisa ke surga. Bisa orang kaya ke surga. Cuma sukar. Ya. Sukar. Ya. Bukan nggak bisa, tapi sukar, sulit. Sehingga dikatakan apa? Kalau ayat lain mengatakan, mengumpamakannya, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Artinya begitu sulit orang kaya masuk surga. Kenapa begitu sulit? Karena orang kaya lebih mencintai hartanya. Ya, orang kaya lebih mencintai hartanya. Bagaimana kita tidak mencintai harta kita? Nah, itu dulu. Bagaimana caranya kita tidak mencintai harta kita? Cara pertama, cara yang paling gampang dan paling mudah adalah, buktinya bayar perpuluhan. Kalau kita tidak jujur bayar perpuluhan, itulah bukti pertama kita mencintai harta kita. Tapi kalau kita bisa bayar perpuluhan, itulah bukti pertama kita tidak mencintai harta kita. Itulah bukti pertama. Ya, ya, bagi gereja-gereja yang menerapkan ajaran perpuluhan, yang karena banyak juga gereja yang nggak menerapkan ajaran perpuluhan. Tapi itulah bukti pertama. Itulah bukti pertama. Karena kalau kita sudah bayar perpuluhan, ada suatu saksian saya baca, perpuluhan yang kita bayar itu menguduskan harta kita yang 90% lagi. Kita beri 10%, tapi dengan kita beri 10% itu menguduskan yang 90% lagi. Artinya apa? Harta kita yang 90% lagi bisa kita gunakan dengan sukacita. Kenapa bisa kita gunakan dengan sukacita? Karena kita diberkati, nggak sakit. Coba kalau kita sakit, yang 90% tadi pun habis untuk biaya perobatan. Yang 90% tadi pun habis dimakan ngengat, dimakan belalang pelahap. Apa itu belalang pelahap? Yaitu sakit penyakit, pencuri, maling, kecelakaan, kerugian, macam. Itu maksudnya. Jadi kalau kita beri 1/10, yang 90% lagi itu dijaga Tuhan supaya nggak dimakan belalang pelahap.
Ya, kita tidak kena sakit penyakit, tidak kena kecelakaan, tidak kena pencurian, itu maksudnya. Ya. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan maksudnya supaya kaya hamba Tuhan, ya bukan. Kalau hamba Tuhan yang baik, dia tidak akan mengumpulkan perpuluhan itu untuk kekayaan dirinya, tapi untuk ladang misi. Ya, untuk ladang misi, itu hamba Tuhan yang benar. Ya. Itu yang benar. Jadi apa? Jangan kita mencintai harta kita. Jangan. Kalau kita mencintai harta kita, kita sukar ke surga. Bahkan bisa-bisa kita nggak ke surga. Orang yang tidak memberi perpuluhan, ya, kalau dia tinggal di dalam suatu pelayanan yang ada pengajaran perpuluhan, Tuhan menganggap dia sebagai pencuri. Karena Tuhan mencatat, kapan kami mencuri? Kan itu kan? Nah, kapan kami mencuri katanya? Bukan kau mencuri, kan itu. Jadi kalau pencuri kemana pencuri? Pencuri ke neraka. Bukan kami tidak gini ya. Kapan kami mencuri? Kapan kami menipu engkau? Ya kalau engkau menipu aku dalam perpuluhan, engkau mencuri aku dalam perpuluhan. Nggak bisa nggak selamat. Ya. Makanya dikatakan orang kaya sukar ke surga. Karena kalau penghasilannya katakan 100 juta, langsung 10 juta sama pelayanan, berat dia ngasih. Ya. Ada orang perpuluhannya masih 500 ribu aja udah berat ngasih. Ya. Masih 500 ribu aja perpuluhan sudah berat mengasih. Apalagi sampai jutaan. Ya. Atau berapa? Ya. Dari hal-hal kecil. Kalau bisa tamat kita dalam hal memberi perpuluhan, ya mudah-mudahan kita bukan orang yang mencintai harta kita, ya. Ayat 24. Murid-muridnya tercengang. Bayangkan ini, murid-muridnya tercengang. Kenapa tercengang? Terkejut. Kata murid-muridnya apa? Mendengar perkataan itu, tapi Yesus menyambung lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan sorga. Kerajaan Allah. 25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 26. Mereka makin gempar dan berkata seorang pada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Jadi bingung muridnya. Kalau kayak gitu siapa lagi yang selamat Tuhan? Kalau orang kaya susah masuk surga, apalagi orang miskin katanya. Apalagi orang miskin, siapa lagi yang masuk surga? Gitu. Tetapi apa jawab Yesus? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Tuhan, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Apa artinya? Kalau kau andalkan kekuatan dagingmu, nggak mungkin. Andalkan Tuhan, itu maksudnya, baru mungkin. Kalau kau andalkan kekuatan dagingmu, nggak mungkin. Andalkan Tuhan, itu maksudnya. Kalau kau andalkan Tuhan, mungkin, apapun mungkin kau berikan, nyawamu pun mungkin kau berikan. Itu maksudnya. Kalau hanya mengandalkan dirimu, mana mungkin kita bisa memberi sama Tuhan? Nggak mungkin itu. Kalau bagi manusia nggak mungkin bagi saya. Tapi ada, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan, aku andalkan kau. Nyawa kita pun kita serahkan. Ya. Kenapa orang bisa menyerahkan nyawanya untuk Tuhan? Seperti Stefanus. Ya. Stefanus ya, menyerahkan nyawanya untuk Tuhan. Kenapa? Dia mengandalkan Tuhan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Kekuatan kita tidak mungkin bisa selamat. Andalkan Tuhan, mampukan aku melakukan firman-Mu. Mampukan melakukan firman-Mu. Kekuatanku tidak sanggup, ya. Kalau sanggup kita, kekuatan kita udah menang orang Farisi, orang Saduki, orang apa, orang ahli Taurat. Nggak perlu Tuhan Yesus datang. Ya, karena nggak sangguplah mereka, datanglah Tuhan. Sehingga dikatakan bagi manusia itu nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin. Kenapa bagi Tuhan mungkin? Tuhan yang menguatkan lewat rohnya. Itu maksudnya, Tuhan yang menguatkan lewat rohnya. Ya, kita nggak mungkin. Makanya tetap senantiasa minta tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Biarlah firman-Mu yang singkat ini Tuhan membangun, menguatkan, menghibur kami, sehingga kami boleh menyerahkan segalanya bagi Tuhan, bahkan menyerahkan nyawa kami Bapa. Kami tidak sanggup Tuhan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih Bapak yang baik, sama-sama kita katakan amin.
Shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom, terpuji nama Bapa di surga. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan ya saudaraku. Saya hanya ingin menjelaskan, karena dulu ada yang membilang kepada saya, ibu ini partaurat. Ada yang bilang kayak gitu. Dan tulisan Paulus, ya, harus benar-benar pimpinan Roh Kudus supaya mengerti. Oke, bahkan Paulus sendiri berkata, apakah saya di bawah hukum Taurat? Tidak. Haleluya. Apakah hukum Taurat tidak berguna? Berguna, kata Paulus ya. Haleluya. Jadi yang mau saya katakan di sini, hukum Taurat itu ada dibagi dua. Perintahnya, peraturannya itu tidak berubah. Yang berubah apanya? Cara ibadahnya. Oke? Karena kenapa? Banyak kita yang di dalam Kristen di zaman kasih karunia berkata tidak perlu lagi hukum. Nah, tadi jawabannya ternyata sangat perlu hukum. Bahkan Paulus berkata, apakah hukum Taurat itu tidak baik? Sangat baik. Haleluya. Jadi yang tidak diberlakukan lagi cara ibadahnya. Apa itu ibu? Waktu saya live juga di TikTok malam-malam saya katakan, cara ibadahnya saja yang berubah. Kalau dulu di zaman perjanjian lama itu masih berlaku kurban atau korban. Jika saya berdosa, jika suamiku berdosa, anakku berdosa, keluargaku berdosa, saya bawalah itu kepada imam. Saya ngakulah, saya sudah apa tadi saya katakan ya? Saya sudah contoh, saya sudah membuat si anu rugi, atau saya sudah mematahkan tangannya si anu karena kami berantem. Lalu saya sadar, saya minta ampun, inilah korban yang kubawa. Lalu imam menerima itu, mempersembahkan korbanku itu atas namaku. Nah, jadi korbannya yang berubah. Tidak perlu lagi kita bawa korban kepada pendeta, kepada gembala kita. Karena kenapa? Yesus sudah menjadi korban yang sempurna. Amin. Yesus sudah tersalib. Yesus sudah menjadi korban yang sempurna untuk setiap orang yang menerimanya. Jadi pernah saya injili, maaf ya, agama sebelah. Pas di hari raya kurban. Lalu kami duduk-duduk di dalam satu ruangan. Saya katakan kepada dia, mengertikah engkau arti hari raya kurban? Mengerti. Apakah itu? Supaya orang kaya dengan orang miskin sama-sama menikmati hari yang baik, sama-sama bisa berbagi. Hah? Oh ya, saya katakan iya. Itu saja. Saya katakan seperti itu, iya. Waduh, saya katakan kepada dia. Karena dia mualaf, maka saya berani. Dia mualaf, saya berani. Hanya sebatas itu kah engkau mengerti hari raya kurban yang sedang kalian lakukan? Yang kalian memotong suatu ternak di sana lalu kalian bagi-bagi. Iya, supaya orang kaya bisa memberi, orang miskin bisa menikmati. Lalu saya katakan, engkau dulu Nasrani, Kristen, maka saya berani. Engkau meninggalkan Yesus, saya berkata kembali kepadamu. Mengertikah engkau kematian Yesus di kayu salib? Saya katakan, mengerti? Hari raya yang kalian perbuat, hari raya kurban yang kalian perbuat itu sudah digantikan Tuhan Yesus. Di dalam tubuhnya dikatakan, saya katakan, di dalam tubuhnya semua kurban. Tubuhnya menjadi kurban yang sempurna. Tidak perlu merpati, tidak perlu domba, tidak perlu lembu sapi lagi. Lalu dia seperti gini dia. Jadi bukan hanya sebatas itu, sama-sama bersenang orang kaya orang miskin. Yesus sudah mati menggantikan hari raya kurban. Yang di zaman perjanjian lama di rumah Tuhan, Yesus marah karena kenapa? Pedagang-pedagang di sekeliling rumah Tuhan itu berkesempatan berdagang karena tiba hari raya kurban. Pedagang-pedagang, Yesus marah, dibalikkannya jualan mereka. Kenapa kalian jadikan ini rumah Tuhan jadi tempat berdagang? Lalu katanya, siapa kau? Kok berani-beraninya kau ngusir aku? Abraham saja. Pokoknya mereka di situ. Katanya, rombak bait suci. Dalam 3 hari akan kubangun. Marah mereka. 40 tahun apa kami membangun ini? Berapa puluh tahun? 3
3 hari pula kau bilang kau bangun. Yang dimaksud di situ kata firman Tuhan siapa? Tubuhnya Yesus. Haleluya, tubuhnya Yesus. Haleluya. Sudah menjadi rumah Tuhan. Artinya orang-orang Kristen yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tubuh kita menjadi rumahnya Tuhan. Amin. Tidak perlu lagi hari raya kurban. Jadi hukumnya, peraturannya, perintahnya salah satunya dasar pertobatan kata perjanjian lama, yaitu tadi hukum ke-10. Dasarnya masih itu. Dasar pertobatan. Jangan dibaptis, terima lahir baru kalau engkau tidak mengerti dasar pertobatan. Harus ada dasarnya. Lalu dibangun lagi di atas itu hukum-hukum yang lain. Jadi yang mau saya sampaikan ya saudaraku, berarti sesatnya Ibu Rebecca ini. Kami dengar-dengar live ini. Rupanya pada Tauratnya ini saya dibawa kasih karunia, tetapi hukumnya tidak saya hilangkan. Haleluya. Kami semua yang duduk di ruangan ini dibawa kasih karunia penebusan Yesus. Bukan berarti melupakan hukum-hukumnya. Haleluya, itu ya. Karena ada yang bertanya, pada Taurat orang ibu. Saya katakan, Taurat tidak dibuang. Saya dibawa kasih karunia, artinya saya datang mengenal kebenaran ini pun saudaraku, bukan karena kehebatanku, bukan karena aku baik-baik dilihat Tuhan, oh baik kali si Becca ini ya, lahirnya baik ini, kupanggil lah ini. Bukan, itu namanya kasih karunia. Bukan karena aku baik, bukan karena perbuatanku layak ini mendapat kasih karunia, tidak. Bukan karena pribadiku yang dilihat Tuhan, tetapi karena Dia benar-benar mengaruniakan. Itu gratis. Keselamatan itu gratis, tetapi selebihnya itu harus ada dasar pertobatan. Haleluya. Supaya itu aja yang mau kuapakan ya. Haleluya. Peraturan perintah hukum tidak hilang. Yang dihilangkan dari perjanjian lama itu cara ibadahnya. Tidak perlu lagi kita bawa kambing ke gereja, tidak perlu lagi bawa merpati ke gereja, tidak perlu lagi membawa lembu ke gereja. Haleluya. Bawalah hatimu yang bertobat ke gereja. Amin. Itu, bawa hati kita yang bertobat. Sebelum buka kita ibadah di sini, basuh kami ya Tuhan dengan darah-Mu, layakkan kami Bapa, supaya kami layak mengangkat tangan di tempat ini. Haleluya. Terus yang kedua, yang pertama tadi, yang kedua, saya sangat menangis dari tadi saya menangis firman Tuhan. Haleluya. Menangis firman Tuhan. Saya tidak tahu menjabarkannya, tetapi di hatiku tahu. Kenapa saya menangis? Waduh, jawaban selama ini rupanya diterangkan Tuhan lewat firman tadi. Saya mengerti di hatiku, tapi membagikannya ke orang lain saya tidak mengerti. Tetapi lewat firman Tuhan tadi. Haleluya. Tadi dikatakannya kenapa dia bisa kaya. Di dunia ini bisa jadi banyak orang yang kaya, bisa kaya. Melakukan sihir, melakukan kecurangan juga bisa kaya. Bisa kaya. Tetapi dengar, orang yang melakukan sihir, orang yang melakukan kecurangan tidak pernah memikirkan hidup yang kekal. Itu bedanya. Haleluya. Orang yang melakukan kecurangan tidak memikirkan hidup yang kekal. Jika dia memikirkan hidup yang kekal, tidak akan berlaku curang. Orang yang melakukan sihir, jika dia melakukan memikirkan kekekalan, seperti anak muda tadi, sejak kecil, sejak muda. Arti sejak muda ini bagaimana lah ya? Sejak ABG lah kita bilang. Mungkin ini karena umurnya dikatakan. Bisa jadilah dia ini seorang pengusaha muda. Dikatakan pengusaha muda mulai dari umur 25 sampai umur 40, dia masih kategori pengusaha muda. Haleluya. Umur 25 sampai umur 40 masih dikatakan menyandang predikat pengusaha muda. Haleluya. Tadi dikatakan dia tadi orang kaya yang muda. Kenapa dia bisa kaya? Dia mengerjakan firman dan dalam hatinya selalu mencari hidup, bagaimana hidup yang kekal. Haleluya. Dia mencari, ternyata dia mencari. Di dalam dia bekerja, di dalam dia mengumpulkan harta, jauh di lubuk hatinya dia memikirkan bagaimana hidup yang kekal. Haleluya. Jadi ini pengalaman pribadi. Tadi dikatakan, tadi itu dari muda dia memikirkan firman Tuhan dia, sehingga Tuhan buat dia beruntung, berhasil dan beruntung, sehingga dia dikaruniakan bisa mengumpulkan.
Nah, memang nggak dikasih tahu berapa nominal kekayaannya, tetapi dikatakannya orang muda yang kaya. Kalau disebut orang muda yang kaya berarti dia di atas rata-rata. Haleluya, ini kesaksian pribadi saya. Ini kesaksian ini yang membuat saya menangis tadi. Dulu ketika Tuhan memanggil saya, selalu saya berbulan tidak bosan-bosan. Semoga saudara tidak bosan. Tuhan memanggil saya dari orang yang terabaikan, dan ukuran dunia yang tidak dianggap. Bahkan orang malu berpamili dengan saya. Malu orang berpamili. Malu orang menganggap saya ini itonya. Malu. Kenapa? Karena saya tidak ada yang bisa dibanggakan dari hidupku ini. Tidak ada. Sekolah tidak. Pekerjaan tidak. Uang tidak. Bahkan aku tidak punya bapak, tidak punya saudara laki-laki. Jadi ukuran dunia aku ini orang yang orang Batak bilang apa? Dipasiding. Tahu kalian dipasiding? Disingkirkan. Yang tidak dianggap. Yang tidak diharapkan di dalam suatu kumpulan. Inilah saya ini. Oke? Tapi puji Tuhan, kasih karunia Tuhan berlaku bagi saya. Tuhan panggil saya dari situ. Diangkat Tuhan saya dari situ. Oke? Haleluya. Diangkat Tuhan, diambil Tuhan aku dari orang yang tidak dianggap. Haleluya. Tetapi begitu ku dengar firman Tuhan, saya doa, Tuhan mampukan aku lakukan firman. Mampukan aku Tuhan. Haleluya. Engkau berikan Roh Kudus-Mu untuk orang bisa sanggup melakukan firman. Jika Tuhan buat suatu perintah, berarti Tuhan tahu manusia sanggup dengan bantuan Roh Kudus. Haleluya. Saya doa di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya doa di hadapan Tuhan, dan saya minta kekuatan Roh Kudus untuk melakukan firman. Salah satu, haleluya, ketika saya muda, ketika saya umur 20, ketika semua keluarga besar Ambarita berkumpul melakukan suatu acara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, hanya saya yang tidak ada di situ. Kenapa? Karena firman Tuhan. Bukan karena tidak ada ongkosku pulang ke kampung berkumpul membuat suatu acara besar. Tidak usah saya sebutkan ya, nanti ada yang tersinggung. Suatu kumpulan di suatu marga, di suatu pinopar, semua pinoparnya opungku kumpul di situ, kecuali Rebeka Ambarita. Haleluya. Kenapa? Saya rindu melakukan firman. Tidak Tuhan, apapun resikonya, bagaimanapun mereka menghina saya. Toh juga saya sudah terhina kok. Sudah saya terhina di waktu kecilku sudah terhina. Kenapa ketika saya datang kepada Tuhan saya memilih terhina lagi? Lalu saya dibantuan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus. Haleluya, melakukan firman. Semua keluarga besar, haleluya, semua keluarga besarku mengatakan kutuk tahu saudaraku, perkataan yang tidak baik kepadaku. Enggak dilihatnya itu lagi hari yang baik. Enggak dilihatnya itu lagi hari yang baik. Pokoknya semua perkataan-perkataan yang tidak baik dituduhkan kepadaku. Haleluya. Tetapi kita anak Tuhan tidak boleh marah. Enggak boleh kita marah. Kita balas lagi. Kau tengok ya, kau tengok. Kau lihat nanti hari depan siapa aku. Tidak. Tuhan ampunilah mereka. Enggak tahu mereka apa yang dikatakannya. Andaikan juga mereka menerima apa yang ku terima, mereka juga pasti akan berbuat seperti yang ku berbuat. Haleluya, haleluya. Tidak pernah ku balas, enggak pernah ku balas. Puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan angkat saya saudaraku, yang tidak bisa makan, yang puasa terpaksa, yang tadi tidak punya apa-apa, mulailah diberkati Tuhan. Jadi maaf ya, bukan untuk kesombongan, maaf untuk kesombongan. Ketika saya sudah mulai diberkati Tuhan, saya sebagai ukuran manusia mempermuliakan diriku. Oke, saya mempermuliakan diriku. Ku belilah baju yang mahal, ku belilah tas yang mahal, ku belilah sepatu yang mahal, ku belilah berlian, maaf, kapelan kata anak muda sekarang. Ini harus seragam. Karena saya beranggap gini, saya sudah diberkati Tuhan, saya layak dong. Saya katakan, nah Tuhan izinkan saya melakukan itu beberapa tahun. Setiap tahun itu saya mengoleksi. Oke, saya mengoleksi. Lalu jadi gini loh, mungkin kalau orang kaya yang sudah kaya benaran mendengarkan itu akan mengejek saya. Gitu aja kau ngomong. Tetapi
Tetapi saya yang tidak punya apa-apa, saya bisa membandingkan diriku dengan yang sesudah mulai dipulihkan Tuhan. Saya hanya bisa melihat itu, saudaraku, bukan untuk mau menjadi kesombongan, bukan. Saya hanya ingin perbandingan tadi, membeli ubi pun saya nggak sanggup. Tiba-tiba maaf 1000 kali maaf, membeli berlian sanggup. Nah, ini maksudnya bukan untuk kesombongan. Saya hanya ingin membandingkan siapa aku sebelum dipanggil Tuhan, siapa aku sesudah dipanggil Tuhan. Tuhan kasih aku kesempatan. Tuhan kasih aku kesempatan beberapa tahun. Nah, ketika waktunya Tuhan mulai berbicara kepada aku. Tuhan mulai bicara kepada aku. Ketika aku mengoleksi ini koleksi, dengan lembut Tuhan berkata, jangan begitu ya Rebecca. Gak apa-apa kok. Orang saya nggak mencuri, saya kerja kok. Karena saya kerja, maka saya bisa beli gini. Tuhan dengan sabar berkata, jangan begitu. Layani aku. Aku juga melayani kok. Aku diagen di sana, singer di sana, WL di sana. Layani aku. Engkau ku berkati bukan untuk memperhatikan dirimu sendiri. Engkau ku panggil bukan untuk itu tujuannya Rebecca. Saya lawan Tuhan. Saya lawan Tuhan. Oke lah Tuhan. Saya kurangi ya. Saya nggak pakai ini, tapi aku pakai ini ya. Saya katakan kepada Tuhan. Tuhan sabar. Terakhir. Tuhan katakan jangan seperti itu. Tuhan bawa saya kepada ayat-ayat yang hanya berlaku untuk diriku, nggak bisa kuajarkan ke orang lain. Haleluya. Nah, seperti tadi, layani aku. Maka aku menangis tadi. Tuhan, berarti kau panggil aku dari lumpur, dari orang diabaikan, dari orang Batak bilang dari pasiding. Kau ambil aku dari situ Tuhan. Kau beri aku seperti ini. Tujuannya untuk ini ya rupanya ya Tuhan. Haleluya, nangis. Dari tadi aku nangis Tuhan, baik kali kau Tuhan. Karena doaku ketika aku puasa terpaksa beli ubi ini. Membeli ubi 500 perak sekilo pun gak ada uangku. Lapar adikku. Haleluya. Saya doa, berkati aku Tuhan. Lalu lihatkan di depanku pohon yang rindang. Pohon yang besar yang rindang. Banyak burung-burung bersarang di dalam pohon itu. Lalu ketika saya doa, Tuhan katakan, engkau siap seperti itu? Pohon yang rindang, yang besar dahannya, yang mungkin kalau ukuran saudara mungkin bisa melihat ya, pohon di kampung mungkin ratusan tahun. Nah, Tuhan perlihatkan di hadapanku pohon yang rindang, yang daunnya banyak sekali. Lalu saya lihat burung datang terbang. Lalu Tuhan bilang, kau sanggup seperti itu, aku sanggup memberkati. Haleluya. Jadi yang saya maksud, jadi kalau diberkati harus buka pelayanan? No, bukan harus buka pelayanan. Walaupun kita jemaat biasa, kalau kita diberkati boleh menjadi donatur. Haleluya. Contoh seperti ini, Bu, di sana ada penginjilan. Ini contoh. Bu, di sini ada penginjilan. Datanglah Bu, layanilah di tempat kami. Lalu orang tim itu orang sekerja melihat itu, contohnya, Bu, saya nggak bisa ikut, tapi dari saya bisa ongkos. Ini contoh ya saudaraku, bukan aku minta ongkos, tidak. Haleluya. Artinya kalau kita diberkati, tujuan kita layani Tuhan. Bukan langsung dijual. Contohnya datang Pak Jessica, kalau begitu Mak Jessica, kita jual rumah kita itu katanya. Langsunglah kita melayani. Anak-anak pun masih sekolah, morat-marit. Haleluya. Apa yang kita miliki, apa yang dipercayakan Tuhan? Kepintarankah? Semakin di dalam Tuhan, semakin pintar, semakin berhikmat. Haleluya. Jadi kita yang dikumpulkan Tuhan menjadi orang yang berbeda. Saya nangisnya di situ tadi, nangisnya di situ. Bahkan dikatakan tadi, kemarin Mama Apa ngajak, Kak, ayolah beli ini aja sesuatu. Jujur ini Mak Aden, nggak ke situ lagi hatiku Mak Aden. Saya katakan, bukan aku nggak pengen, tetapi ada hal yang lebih penting, lebih daripada itu. Diajak adik ini aku, Kak, kawani aku nanti gini. Nah, ini cerita berkat loh, bukan cerita apa, enggak. Karena dia tahu mungkin aku ada berkat, maka dia bilang, sama-sama kita Kak, yuk beli.
Saya katakan nggak ke situ lagi pikiranku, Ma Aden. Haleluya. Oke, jadi siapapun kita, enggak mesti harus buka pelayanan, tidak. Jika engkau diberkati, engkau boleh menyumbang sebagai donatur. Jika engkau berhikmat seperti Mama Dian, dia sering di tengah-tengah kami itu, dia membuat suatu ide. Kalau anak-anak contohnya nakal, dia berhasil menertibkan. Nah, itu berkat. Bukan jangan gini, ibu ini cuma bicara materi saja, tidak. Haleluya. Di dalam Tuhan, walaupun kita bagaimana keadaan kita sekarang, bisa menjadi berkat. Amin. Bisa jadi berkat, bukan hanya bicara materi uang. Haleluya, terpuji nama Bapa di surga. Haleluya. Jadi bagi saudara kami yang ada di sini, haleluya, bergandeng tanganlah kita ya, seperti anak muda tadi. Dari muda kuda kulakukan itu Tuhan Yesus katanya. Jangan kita jadi sedih dengar firman Tuhan ini ya. Itu tadi anak muda dikatakan jadi sedih dia. Kalau aku pribadi jadi bersemangat aku. Amin. Jadi bersemangat aku dengar firman. Berarti Tuhan memanggil seseorang ada tujuan yang spesial. Makanya saya katakan, sesungguhnya di hadapan Tuhan tidak ada panggilan yang biasa-biasa. Tidak. Secara pribadi, lepas pribadi ada panggilan spesial. Cuman beda-beda. Apa itu panggilan itu? Terpuji nama Bapa di surga. Kami akhiri live kami ya. Kita doa. Haleluya. Nanti Inang siapin ya nak. Terpuji nama Bapa di surga. Luar biasa Engkau Bapa. Firman-Mu begitu indah untuk kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu boleh menggema di hati kami. Kami dengar, kami lakukan. Karena orang yang berbahagia sesungguhnya yang mendengar dan melakukan firman. Terpuji nama-Mu Bapa. Bapa berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah bertambah-tambah hikmat Tuhan, karunia Tuhan dalam penyampaian firman. Mari Kau ajar hamba-Mu ini Bapa. Bukan hanya sekedar penyampai, tetapi benar-benar menjadi hamba yang Tuhan proses sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Sebentar kami memberi persembahan kami, tangan-tangan kami Bapa yang menghasilkan dalam minggu ini. Tuhan berkati Bapa. Anak-anak-Mu yang membawa persembahan, Tuhan berkati. Seberapapun yang kami beri, bahkan mungkin masih ada yang belum bisa memberi, tetap Tuhan berkati. Di hari ini yang akan datang, bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Apapun yang kami persembahkan pada siang hari ini, hanya untuk memuliakan Tuhan. Kuduskan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudaraku, shalom saudara kami yang ada di online. Dan kali kita ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, Mama ada mau dibilang?